kasasi ke Mahkamah Agung. Maka dengan ini kami menuntut kepada pihak pemerintah agar mencabut iup hak asasi manusia tentang ekologi ya. Karena lingkungan itu sendiri adalah kita memiliki hak untuk hidup dengan layak gitu. Ya, hari ini itu sudah panas. Jika kita melihat bulan April, Maret sampai hari ini, itu kan 4 bulan terakhir itu di kondisi yang sangat panas gitu. Tentu ada penyebabnya. Di Padang juga seperti itu, dan di beberapa di kota seperti di Pasaman, di Solunto itu panasnya minta ampun sekarang gitu. Lalu ada beberapa daerah seperti Solunto itu kan daerah pertambangan. Lalu di sana ada PLTU gitu. Sejarah Solunto sendiri itu kan hadir karena kita butuh batu bara waktu Belanda masuk gitu. Karena aktivitas itu Solunto itu sangat panas gitu. Salah satu kota yang panas lah di Sumatera Barat. Lalu jika kita ke sana karena PLTU itu udah ada dari masa Belanda, dan bisa dipastikan udaranya itu tidak sesegar di desa-desa lainnya seperti di Padang Panjang. Itu kan salah satu kabupaten ya gitu. Ada beberapa kasusnya seperti di Pasaman dan di Solunto tadi. Untuk di Pasaman dulu, Pasaman itu kan sawit itu terjadinya ketika di masa-masa Soeharto gitu. Beragamlah tahunnya, negara ingin berbisnis atau beberapa orang pemodal ingin membuat sawit gitu. Itu cara masuknya tidak berkeadilan. Bukan dulu, sampai hari ini. Jadi tanah ulayan itu bukan dikuasai, tapi keputusan tertinggi oleh adat yang dipimpin oleh Mama namanya. Mama itu adalah pemimpin adat. Skema itu digunakan untuk memalsukan segala macam tanda tangan atau didekati lah gitu. Akhirnya beberapa lahan itu diserahkan untuk sawit gitu. Ada yang dirampas juga gitu, masuk bulldozer gitu. Akhirnya masyarakat yang hidup secara bersama-sama itu menjadi kaum, dia kehilangan tanahnya gitu. Kehilangan tanah tadi kan ada, pertama dia punya iklim yang cukup bagus gitu. Dia bertani itu tidak monokultur, cuacanya bagus. Hari ini diganti dengan sawit dan dipaksakan hal itu gitu. Lalu kan itu kan terjadi perubahan suhu dan lain-lainnya, termasuk air akan berubah segala macam. Akhirnya mereka kan tidak memiliki pekerjaan yang dulunya sumber penghasilannya dari sana. LBH Padang dampingi itu dalam proses pendekatan bagaimana dia bisa memperoleh haknya tadi gitu, lahan kaumnya tadi, karena prosesnya tidak berkeadilan tadi. Dan kita merasakan dampaknya sampai hari ini. Lalu ada Solunto. Solunto sendiri sebenarnya itu hadir itu dulu kan dia jadi kota orang-orang rantai. Kalau pernah mendengar cerita itu, orang-orang rantai itu beberapa narapidana di Indonesia dibawa ke sana untuk mengambil tambang batu bara atau istilahnya emas hitam. Itu diambil. Ya, itu sudah menjadi kebiasaan pertambangan sampai hari ini gitu. Banyaklah dampak dari pertambangan. Lalu dia mendirikan PLTU sebagai sumber listrik dan dialirkan ke banyak tempat. Dari itu membakar listrik dan menggali batu bara gitu. Itu kan berdampak termasuk untuk hak asasi manusia. Jadi masyarakat di Solunto itu pada tahun 2017 itu ada 53 orang anak-anak kelas 4 dan kelas 5 dicek kesehatannya, itu 66% mengalami sakit, ada ISPA, bronkitis gitu. Dipastikan seperti itu, ada hasil kesehatannya. LBH mendampingi hal itu, proses advokasinya, bahwa sebenarnya menggali batu bara dan proses PLTU ini berjalan gitu, itu kan berdampak, dan hak manusia di situ harus diberikan walaupun dia hadir bersama atau berdampingan gitu. Saya kan lahir juga di Solunto gitu. Jadi saya dengan keadaan yang seperti itu, dia sudah hadir, sudah ada gitu. Ya kami cuma mengeluh gitu. Waktu saya masih sekolah, ya mengeluh
abu banyak di jalan. Kalau kita pakai kendaraan motor harus pakai kacamata. Ya, jadi hanya sampai mengeluh gitu. Karena udah berdamai, aksi protes yang seperti itu tidak terjadi secara masif karena keadaannya seperti itu. Demonstrasi tetap dilakukan tapi tidak pernah terjadi bentrok untuk bisa luntur. Ya, ada di beberapa hal LBH Padang itu mendapat laporan. Misalkan ketika ya masyarakat itu, karena seperti ini, kita hidup sehari-hari, kalau kita mengalami masalah pasti kita akan melakukan proses bagaimana cara mempertahankan diri kita. Masyarakat itu sudah melakukan gerakan-gerakan dari tahun 2002 gitu. Lalu ada 2004 tentang masalah jalan, masalah abu gitu. Itu sudah dilakukan, bahkan 2011 ada perjanjian gitu. Itu sudah dilakukan oleh masyarakat. Mereka itu ya, dan LBH sudah mendengar hal itu, dulu tidak didampingi gitu. Bukan kita tidak aware tentang masalah kesehatan gitu, lalu bagaimana lingkungan ini berpengaruh kepada kita gitu. Tapi kan sering berjalan waktu LBH mengetahui itu, oh ternyata ini penting gitu. Lalu ada komunikasi, melihat situasi itu, LBH menghubungi gitu. Lalu masyarakat menceritakan bagaimana keadaannya, lalu bersama-sama apa yang bisa dilakukan. Kalau bicara ekologi, tidak pernah ada pemerintah, bahkan Sumatera Barat, bahkan saya jarang mendengarnya untuk Indonesia skala. Kita buat kebijakan, kenapa? Karena krisis iklim gitu. Selain turunan perjanjian Paris G20, jarang gitu. Kenapa? Tapi kalau masalah adakah pemerintah itu protes tentang keadaan pembangkit listrik tadi gitu? Itu ada. Tahun 2022 itu pemerintah kota yang mengirim surat kepada PLTU bahwa ini jalan mesti diperbaiki. Lalu bak truknya bukan terbuka ya. Ini tolong ditutup gitu. Lalu antriannya sangat panjang. Jangan melalui jalan sering dijalan oleh masyarakat. Lalu antrian jangan terlalu panjang. Tolong diatur hal itu. Itu dia sudah protes. Bahkan ketika filter itu bermasalah di tahun 2011 itu DPR-nya juga menyurati gitu. Yang paling susah itu masyarakat itu tidak aware dengan apa haknya gitu. Banyak haknya di sana, hak atas kesehatan, lalu ada pemulihannya gitu. Itu dia tidak tahu gitu. Lalu mereka kadang ada wacana CSR. CSR itu kan dana sosial sebagai tanggung jawab PLTU gitu. Itu sosial, bukan kesehatan gitu. Masyarakat belum aware tentang haknya tadi, lalu salah mengira ini untuk tidak mungkin lah kesehatan kita berkurang lalu kita dapat kompensasinya dana sosial gitu. Itu bukan seperti itu. Kesehatan kita tidak bisa dikurangi gitu. Yang mungkin dilakukan adalah pulihkan gitu kesehatan. Tapi masyarakat belum aware tentang hal itu. Akhirnya tidak sebanyak, kan yang terdampak banyak gitu, nggak sebanyak itu yang bergerak, yang ingin menyuarakan gitu, melakukan advokasi, meminta haknya gitu. Lalu pernah dilakukan, kan sering dilakukan, kan ada proses protes dan lain-lain, perjanjian. Lalu mereka merasa lelah karena PLTU itu tidak pernah memberikan hak mereka. Misalkan CSR itu, beberapa masyarakat merasa tidak pernah mendapatkan hal itu tentang CSR gitu. Lalu perbaikan jalan gitu, memindahkan jalan tadi itu tidak pernah terjadi gitu. Lalu dulu filter gitu, sekarang rusak lagi gitu, karena ada keberulangan atau tidak ditanggapi solusinya gitu. Ya nggak mungkin biarin aja lah kita hidup seperti ini, tapi dia tetap mengeluh gitu. Tetap mengeluh, itu kendala gitu. Lalu bicara kemenangan kecil, ini bukan tentang LBH Padang, tapi karena banyak orang yang melakukan gerakan, bahkan masyarakat itu lebih maju daripada LBH gitu. Dia sudah menemukan kemenangan kecil gitu, seperti dulu kan filternya rusak gitu, itu sudah disanksi gitu. Pada tahun 2018 itu disanksi, itu sudah dulu kan dua mesin menyala,
masing-masing menyala itu mengeluarkan faba play as button gitu. Tapi sekarang sudah kena sanksi dikasih filter gitu. Walaupun beberapa waktu mereka mengulangi kesalahan lagi gitu. Terakhir informasi yang saya dapatkan, filternya rusak lagi, tapi memperbaiki filter itu bagi masyarakat dan LBH Padang melihat itu adalah kemenangan kecil gitu. Ya saya berharap itu tidak terjadi gitu. Ya bukan hanya harapan, yang bisa kita lakukan apa gitu, menyuarakannya atau menyurati apapun proses advokasi apa yang bisa kita lakukan, iya kita lakukan gitu. Itu yang membuat ya kita semua harus bergerak, masuk siapapun.